didukung oleh Omong-omong, Anda jadi pendeta ini sudah berapa lama? 2 tahun dari 2021 sampai 2023. Nah, yang menarik adalah kapan persisnya Anda mulai ungkapkan cerita ini dan diketahui oleh banyak orang? Tentunya kalau bilang langsung bisa menerima keadaan itu mungkin munafik ya Bang Andi ya. Karena kalau kesaksian dari kanker jadi sembuh itu kan luar biasa. Tapi kalau AIDS, koma, terus bangun, itu nggak luar biasa. Itu masih ada faktor aibnya di situ kan. Jadi tentunya waktu saya selesaikan sekolah teologi 2021, saya resmi dilantik jadi pendeta, saya ada rasa enggan gitu untuk menceritakan keseluruhan dari kisah hidup saya gitu. Cuman butuh waktu beberapa bulan untuk akhirnya saya bisa berdamai dengan keadaan. Dan saya merasa kisah hidup saya udah terlalu banyak menghabiskan air mata, terlalu banyak menghabiskan tenaga. Bukan hanya tenaga saya, tenaga orang tua, tenaga orang-orang yang saya sayangi, teman-teman, semuanya. Menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak darah. Jadi buat saya berpikir kalau cerita ini hanya saya keep untuk pembelajaran diri saya sendiri dan orang-orang terdekat saya, rasanya sayang, rasanya mubazir pengalaman hidup saya. Akhirnya saya mulai memberanikan diri beberapa bulan setelah saya mulai pelayanan sebagai pendeta di tahun 2021 untuk berani open up kepada publik di setiap gereja yang mengundang saya atau komunitas manapun yang ngajak saya untuk kesaksian, saya open up 100%. Awalnya mungkin masih ada rasa enggan gitu, cuman setiap kali saya habis diajak untuk kesaksian di sebuah gereja atau komunitas, selalu ada 1-2 orang yang tiba-tiba datang ke saya melipir, mengajak saya, boleh ngobrol sebentar nggak? Kita ke pinggiran sebentar. Lalu dia cerita, saya juga mengalami bipolar. Ada satu laki-laki, waktu itu saya beres khotbah, dia ngajak saya ngobrol. Berapa hari lalu saya baru didiagnosa juga HIV AIDS. Saya nggak tahu mesti ngomong ke siapa, hati saya hancur, dunia seperti runtuh, nggak ada pengharapan. Tapi setelah dengar pastor berbicara kesaksian, saya rasa ada semangat lagi untuk hidup. Dan orang-orang inilah yang membuat saya semakin semangat untuk terus menceritakan kisah hidup saya, supaya mereka ini yang mengalami seperti apa yang saya alami, mereka merasa nggak sendirian. Saya bisa bilang ke semua penyintas di luar sana bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita masih bisa berkontribusi untuk orang banyak, hidup kita masih bisa berdampak untuk orang banyak. Apapun keterbatasan kita masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Tapi dengan mengungkapkan cerita seperti ini, apakah Anda tidak khawatir, tidak takut dikucilkan oleh masyarakat? Saya juga masih banyak melihat sih Bang Andi, masih banyak orang-orang yang memiliki stigma yang salah terhadap ODA, orang dengan HIV AIDS gitu. Mungkin masih banyak, maka dari itu yang ODA itu nggak berani untuk speak up dan come out gitu, bahwa mereka adalah ODA gitu. Karena stigmanya masih banyak yang salah di masyarakat. Tapi saya merasa ya itu bagian dari konsekuensi apa yang saya pilih gitu. Seenggaknya segala sesuatu kan pasti pro kontra gitu, tinggal kita mau fokusnya kemana gitu. Saya memilih untuk fokus untuk bisa jadi berkat kepada mereka yang juga ngalamin apa yang saya alamin, supaya mereka bangkit lagi, mereka semangat lagi, mereka merasa masih ada masa depan buat kehidupan mereka gitu. Kalau ada yang nggak suka, ada yang nggak setuju, ya silakan saja gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.